Film ini dibuka dengan suasana yang menegangkan, di mana gangster wilayah selatan sedang menghajar dan membantai para pengedar narkoboy yang berani berjualan di area wilayahnya. Namun jangan heran, pemandangan kebrutalan seperti ini memang sudah menjadi hal lumrah dan sebuah rutinitas di kota ini. Semua itu dikarenakan adanya 4 geng besar yang telah memiliki wilayahnya masing-masing. Pertama, ada geng utara dengan pemimpin besarnya bernama Bos Yung Sang. Tapi dia telah mempercayakan semua urusan geng kepada tangan kanannya yang bernama Peng. Kedua, ada yang barat yang dengan pemimpin utamanya bernama Bos Cheng. Namun saat ini dia telah mempercayakan segala urusan geng kepada anaknya yang bernama Chun. Lalu ketiga, ada geng dari selatan dengan pemimpinnya bernama Seng Ching Kui. Namun sama dengan yang lain, dia juga telah mempercayakan segala urusan geng kepada tangan kanannya yang bernama Ren. Lalu terakhir ada dari geng timur dengan pemimpinnya bernama Mr. Ko. Dan sama juga dengan yang lain, dia telah mempercayakan segala urusan geng kepada anaknya yang baru saja pulang dari Amerika. Dan perkenalkan anaknya itu bernama Michael. Keempat bos besar itu disebutnya dengan para ketua. Sedangkan orang kepercayaannya yang mengatur urusan gangster akan menjadi generasi baru untuk memimpin wilayah gengnya masing-masing. Selama ini keempat geng tersebut telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata demi menjaga kedamaian kota. Mereka tidak diperbolehkan untuk masuk atau bahkan sampai mengusik di wilayah lain. Dan perjanjian tersebut telah lama berjalan baik, bahkan sudah lama tidak adanya perselisihan. Mereka semua menyebut dirinya itu dengan nama Gatao, alias si gangster. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang baru saja keluar dari penjara. Perkenalkanlah, namanya Meng. Namanya sangat terkenal di kalangan gangster akibat kebrutalannya dalam menghabisi lawan. Bahkan dia merupakan salah satu orang yang menjadi senior di dalam kalangan gangster. Kebebasannya itu telah ditunggu oleh kedua sahabat dekatnya yang bernama Ching dan Pao. Dan hal tersebut membuat Meng merasa terharu terhadap mereka ini yang sangat setia terhadapnya. Sesaat di rumah, Meng pun melamun sejenak dan berniat akan mengajak kedua sahabatnya, termasuk adiknya, untuk pergi dari kota ini. Semua itu dia lakukan agar bisa hidup tenang dan tidak terjerumus lagi masuk ke dalam dunia pergangsteran. Namun sayang, rencananya untuk pergi dari kota ini harus membutuhkan uang yang sangat besar. Maka dari itu, Meng malah memilih rencana gelap, yakni akan mengedarkan narkoba di kota ini demi mendapatkan uang yang besar dengan waktu yang sangat cepat. Lalu ia pun mengajak kedua temannya itu untuk melakukan hal kotor ini sebelum mereka benar-benar meninggalkan masa lalu yang gelap. Pada malam harinya, mereka bertiga pun pergi ke sebuah klub malam untuk mulai menyurvei lokasi yang akan menjadi tempat pengedaran barang haram mereka. Akan tetapi pergerakan mereka malah kepergok oleh para gangster dari kelompok timur. Mereka bertiga tidak sadar kalau klub ini merupakan wilayah dari kelompok timur. Dalam keterpojokan itu, Meng pun terpaksa mengeluarkan kebrutalannya untuk menghabisi si para gangster. Kejadian barusan membuat Michael merasa tertarik terhadap Meng dan kedua rekannya itu. Lalu ia pun menawarkan kepada Meng untuk berbisnis dengannya. Tapi sebelum itu kesepakatannya dilakukan, Michael menyuruh mereka bertiga untuk melakukan perampokan dahulu di sebuah kasino bawah tanah. Tujuannya simpel, yakni ingin mengetes kelayakan mereka bertiga ini apakah pantas atau tidak untuk bekerja sama dalam sebuah bisnis. Meski sempat ragu, tapi Meng dan kedua rekannya pun menyetujui perintah ini, cuy. 敢不敢？今天敢，所以让你们出去赚点钱。赶紧，这条帮你可以。
Michael telah melanggar perjanjian gangster, di mana dalam sebuah perjanjian gangster ada peraturan besar yang melarang gangster manapun untuk melakukan bisnis perjualan narkoboy. Tapi saat ini Michael sudah tidak memperdulikan lagi dengan peraturan ini. Dia merasa sudah saatnya dirinya ini menjadi seorang bos penguasa tunggal. Dan yang lebih terpentingnya lagi, para bos sudah terlalu tua dan sudah saatnya generasi muda menggantikan mereka. Dirinya sangat membenci sekali dengan perdamaian. Apalagi saat ini sudah tidak ada lagi perselisihan antara gangster dikarenakan para ketua yang malah menjalin perdamaian. Berpindah kepada Meng dan kedua temannya yang sedang menuju ke kasino bawah tanah untuk melakukan perampokan. Namun tanpa mereka tahu, di kasino itu sedang ada dua orang berpengaruh dalam gangster yang sedang melakukan perjudian dengan dalih persaudaraan. Dia adalah Brother Ren dari geng selatan dan Chun dari geng barat. Dua orang berpengaruh sekaligus penerus generasi dari kelompok gangsternya masing-masing. Akan tetapi Meng yang tidak mengetahui itu malah tetap melakukan perampokan. Mereka tidak ada yang berani melawan. Sebab Meng yang menodongkan pistol dan akan menembak jika ada yang melakukan perlawanan. Dan perampokan inilah yang menjadi awal goyahnya keseimbangan gangster dalam kota. Dikarenakan perintah ini yang berhasil, maka Michael pun akan menepati janjinya untuk berbisnis dengan Meng. Di malam itu juga dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mulai mengedarkan narkoba ke setiap penjuru kota. Bukan itu saja, bahkan dia juga memerintahkan untuk menghabisi pengedar-pengedar kecil demi menghindari kerugian. Akan tetapi tindakannya tersebut telah ketahuan oleh Peng, generasi pemimpin dari geng utara. Dia pun meminta Michael untuk menghentikan tindakannya itu yang telah mengedarkan narkoboy. Sebab hal tersebut akan membuat para tetua marah dan berpotensi menghancurkan perdamaian. Mendengar hal tersebut, Michael malah merespon ucapan Peng dengan senyuman tipis saja. Dia pun berterus terang kalau saat ini dirinya telah mengirim para pasukannya untuk melakukan pembantaian kepada kelompok lain. Dirinya berpikir sudah saatnya generasi muda seperti kita ini yang mengatur kota dengan darah dan peperangan. Dan sontak saja Peng pun marah besar dan langsung menodongkan pistol untuk meminta Michael menghentikannya. Tapi sial, semuanya sudah terlambat. Nampak pasukan Michael yang sebentar lagi akan sampai untuk melakukan pembantaian. Mereka ini dipimpin oleh orang kepercayaannya Michael yang bernama Scorpion. Dia juga merupakan salah satu panglima tempur dalam geng. Di tengah pertempuran muncullah Peng sembari membawa Michael untuk menghentikan tawuran berdarah ini. Lalu Michael pun dibawa ke hadapan para tetua untuk disuruh meminta maaf atas tindakannya. Akan tetapi alih-alih minta maaf, Michael justru malah menegaskan dan bersumpah kepada mereka kalau sebentar lagi dia akan menjadi penguasa paling tinggi di kota ini. Sesaat sampai di rumah, Michael pun langsung dimarahi oleh ayahnya atas tindakannya itu. Ia merasa malu memiliki anak yang gegabah dan tidak berpikir panjang. Sang ayah menekankan bahwa 4 geng harus menjaga kerukunan karena zaman telah berubah dan konflik berkepanjangan hanya akan memakan banyak korban jiwa. Ia ingin anaknya belajar bahwa kekerasan bukanlah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Saat ini ayah Michael sedang mengidap penyakit parah. Dan kemungkinan besar ia akan segera mewariskan kelompoknya kepada Michael. Tapi sebenarnya dia merasa khawatir untuk mewariskan itu kepada anaknya yang terlihat belum siap menjadi seorang pemimpin.
Apalagi sedari kecil Michael susah memiliki ambisi buruk, yakni ingin menjadi seorang bos besar dalam dunia bisnis narkoba. Di sisi lain, Meng dan kedua rekannya telah sepenuhnya diterima menjadi partner bisnis bersama Michael. Bahkan mereka ini menjadi seorang pemasok saja, melainkan malah diberikan tugas untuk menjadi seorang panglima tempur dalam geng. Dan pekerjaan mereka selalu berjalan mulus. Dan hal tersebut membuat Michael bangga. Dia memuji kinerjanya yang sangat bagus ketimbang Scorpion. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam waktu yang cepat, Meng akan segera mengganti posisinya Scorpion. Perkataan tersebut pun malah menimbulkan masalah karena Scorpion yang mulai membenci Meng. Koming. Ya, Aizo. Malam harinya, para tetua geng sedang melakukan acara makan bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Acara ini juga dihadiri oleh seorang pengusaha besar yang sangat berpengaruh dalam kota. Dia bernama Mr. He. Dalam acara itu, Mr. He mengajak keempat para tetua untuk membangun sebuah mega proyek sarana tempat hiburan paling besar di dunia. Ia mengajak mereka untuk kerjasama dalam proyek ini yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi usulannya tersebut ditolak mentah-mentah oleh keempat tetua karena dianggap terlalu beresiko. Pembangunan pusat hiburan akan membutuhkan pembebasan lahan dan kompensasi besar kepada warga yang bisa saja menimbulkan masalah besar untuk mereka. Mendengar penolakan tersebut, Mr. He tampak sangat kecewa dengan mereka. 也要当地的出品。甲厝边的感情拍歹呢。要起几年拢无人知。一个寿头对吧？ Di tempat berbeda, Mika sendiri tengah memerintahkan Scorpion untuk mengantarkan sejumlah uang kepada Meng dan rekan-rekannya. Akan tetapi, Scorpion yang memiliki rasa iri malah berencana akan merampok uang itu. Hingga setelah menyerahkan uangnya, para anak buahnya yang mengenakan topeng langsung bermunculan untuk merebut tas uang tersebut. Menyadari hal itu, Meng dan kedua rekannya berusaha untuk mengejar balik mereka untuk merebutnya. Akan tetapi sial seribu sial, tiba-tiba malah muncul geng selatan yang langsung menangkap dan membawa paksa mereka masuk ke dalam mobil. Lalu mereka bertiga dibawa ke tepi hutan untuk dihukum oleh Brother Ren. Semua itu akibat mereka yang telah berani merampoknya saat di kasino bawah tanah Tempo itu. Meski demikian, Brother Ren akan memberikan mereka kesempatan dengan syarat memberitahukan siapa orang yang telah menyuruh mereka. Dengan terpaksa mereka pun memberitahunya kalau orang yang telah menyuruhnya adalah si Michael. Setelah dibebaskan oleh geng utara, Meng dan kawan-kawan kembali ke rumah dengan keadaan yang sudah babak belur. Dan hal tersebut telah membuat adiknya merasa khawatir. Sang adik pun memohon kepada Meng untuk segera memutuskan hubungan dengan dunia gangster. Sementara itu, Mr. He diam-diam menemui Michael untuk mengajaknya bekerja sama dalam mega proyek tempat hiburan. Akan tetapi untuk melakukan itu tidaklah mudah, sebab Michael yang belum memiliki power kuat atau menjadi tetua di dalam gangster. Maka dari itu, Mr. He menyarankan Michael untuk membunuh ayahnya serta para tetua geng lain untuk melancarkan bisnis ini. Meskipun Michael sangat rakus, akan tetapi dirinya belum sanggup jika harus membunuh ayahnya sendiri. Michael pun lebih menjalankan rencana lain. Dia pun mengerahkan pasukannya untuk menyerang geng utara, barat, dan selatan sebagai peringatan kepada mereka agar mau menerima tawaran bisnis Mr. He dalam pembangunan mega proyek. Tentu saja tindakannya itu telah membuat para geng marah. Bahkan mereka langsung menegur ayahnya si Michael. Mereka mengatakan tindakan Michael ini bisa menjadi pemicu kerusakan dalam keseimbangan gangster. Maka dari itu para tetua tidak akan segan lagi untuk menyingkirkan Michael jika berani melakukan penyerangan seperti ini lagi.
我什么都带来没了？干！啊，我唔讲好啊，讲你是不是讲啥笑？是依旧啊，行啊，来吧，kita来走。 Malam harinya teman Meng, yakni Ching dan Pao mendatangi Mikel untuk meminta ganti rugi atas uang yang telah dirampok sebelumnya oleh Scorpion. Namun Mikel pun menolak dan justru malah memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Beruntung sekali mereka berdua masih bisa selamat usai melarikan diri dari tempat itu. Di tempat lain, Scorpion juga telah ikut bergerak dengan mengerahkan pasukannya untuk mengganggu adiknya si Meng. Mereka mengacak-ngacak kedai adiknya si Meng. Tragisnya lagi, istri adiknya itu ikut dihajar juga yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat itu, Meng pun marah besar terhadap kelompok Mikel yang telah melakukan ini. Tapi dia sadar dirinya tidak akan mampu melakukan balas dendam seorang diri. Maka dia pun menemui Brother Ren untuk meminta bergabung ke gengnya agar bisa memiliki power kekuatannya. Tak lupa dia juga memberikan sekantong uang untuk meminta maaf atas perbuatannya yang pernah merampok Brother Ren tempo itu. Mendengar hal tersebut, Brother Ren tidak langsung menerimanya, sebab dia tidak ingin terlibat jauh dalam konflik antara Meng dengan Mikel. Oleh karena itu, dia menyarankan Meng untuk menyelesaikan masalahnya dahulu sebelum bergabung ke dalam gengnya. Setelah itu, Meng pun pergi sendirian menemui Scorpion untuk melakukan balas dendam atas apa yang telah dilakukan terhadap keluarganya. Setibanya di sana, Meng pun langsung membrutal menghabisi para anak buah Scorpion. Tapi sial, jumlah mereka terlalu banyak sekali dan membuat Meng kewalahan. Disitulah Scorpion memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi si Meng. Dia pun mengeluarkan pisau dan merobek perutnya Meng. Sampai akhirnya Meng pun kehilangan banyak darah dan tewas. Kematian Meng telah membawa duka mendalam bagi orang-orang terdekatnya, terutama kedua sahabatnya yang bersumpah akan melakukan balas dendam kepada Scorpion. Lalu Ching, Pao, dan adiknya Meng pergi menemui Ren untuk menceritakan hal ini. Adik Meng menangis menceritakan bagaimana kakaknya dibunuh tragis oleh anak buah Mikel, yaitu si Scorpion. Padahal kakaknya itu merupakan orang yang sangat dia sayangi, yang selama ini telah melindunginya. Mendengar kisah sedih itu, Brother Ren pun akhirnya menerima mereka bertiga untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Bahkan dia juga akan membantunya untuk melakukan balas dendam kepada Scorpion dan Mikel. Pada waktu yang bersamaan, Chun telah mengetahui kalau pelaku yang telah merampoknya saat di kasino bawah adalah si Mikel. Dengan penuh kemarahan, dia pun membawa pasukannya untuk menyerang si Mikel. Dan hal tersebut pun menjadi awal perpecahan besar untuk keseimbangan gangster. Dalam waktu beberapa detik saja, kabar kerusuhan ini pun langsung terdengar oleh para ketua gangster. Mereka mulai cemas akan terjadinya perang lagi.
Salah satunya Peng yang mulai mempersiapkan pasukannya untuk berjaga-jaga. Sedangkan Mr. He sendiri akan memanfaatkan momen ini untuk mengadu dombakan mereka. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi tetua geng barat yang merupakan ayahnya Chun. Dan benar saja geng Chun marah besar setelah mengetahui ayahnya dihabisi oleh kelompok Mikel. Dia pun mempersiapkan kembali pasukannya untuk menyerang Mikel lagi. Dan pada akhirnya pertempuran besar pun benar-benar terjadi cuy. Sayang sekali kelompok Chun malah kewalahan karena kalah jumlah. Chun pun berusaha melarikan diri dari anak buah Mikel yang akan membunuhnya. Di tengah ketegangan itu muncullah Brother Ren bersama pasukannya yang ingin membantu Chun. Apalagi Brother Ren yang ingin melakukan balas dendam kepada Mikel yang telah membunuh si Meng. Terlihat Brother Ren sangat mendominasi peperangan ini. Dalam perang itu, Ching dan Tao sedang menargetkan Scorpion yang telah membunuh Meng. Mereka berdua pun membrutal dalam membunuh Scorpion. Sedangkan Brother Ren sendiri sedang menghabisi Mikel yang menjadi penyebab keseimbangan gangster menjadi hancur.你叫什么正哦？真害怕。恁爸有你发球，讲恁爸无你机会啦。 Saking marahnya, ia pun berniat ingin membunuhnya. Akan tetapi niatannya itu langsung dihentikan oleh Peng. Peng tidak ingin pertempuran menjadi lebar jika Mikel terbunuh. Setelah itu Mikel pun diseret oleh Peng ke hadapan para tetua. Di sana, Mikel dituduh sebagai penyebab perang dan pelaku yang menghabisi ayahnya Chun. Padahal sebenarnya itu adalah perbuatan Mr. He. Mikel yang tidak apa-apa tentang hal itu berusaha membela diri. Namun Chun yang dipenuhi amarah langsung menembak kakinya yang membuat situasi semakin memanas. Di tengah situasi, Mr. Ko datang dan menyaksikan anaknya yang sudah tertembak kakinya. Ia dihadapkan pada dilema antara membela anaknya atau menjaga perdamaian antar geng. Namun melihat kondisi Mikel yang kesakitan, Mr. Ko pun malah memilih untuk membela anaknya. Yang berarti mulai saat ini, dia akan menerima konsekuensi untuk menjadi musuh bagi 3 geng lainnya. Setelah pertempuran berakhir, Mikel meminta maaf pada ayahnya atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menyadari dirinya telah menjadi beban dan memutuskan untuk kembali ke Amerika. Sebelum pergi, Mikel menyuntikkan obat untuk ayahnya sebagai tanda perpisahan. Ketika Mikel pergi, Mr. Ko melihat bayangan masa kecil putrinya dan tak kuasa menahan air mata. Beberapa hari pun berlalu. Kini keadaan kota terasa hening namun cukup mencekam. Perdamaian kota yang selama ini dijaga telah benar-benar hancur. Lalu nampak Mr. Ko yang sedang mendatangi Mr. He di sebuah pemandian air panas. Di sana, ia menyampaikan bahwa ia telah mengetahui bahwa semua kekacauan disebabkan olehnya. Dia tidak akan tinggal diam lagi atas semua yang Mr. He lakukan. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, sebab film Gatao pun selesai juga cuy.